Halo guys. Oke, sekarang kita lagi di beranda tengah. Oke, kenalin, aku Aji. Aku Ata. Aku Krisna. Awal mulanya bisa Om kepikiran kayak buat usaha kafe-kafe gini gimana Om? Awal mulanya ya, Iya. ya agak panjang sih sebenarnya. Ya, pada dasarnya saya suka ngopi. Iya. Dulu memang rasa pengen punya tempat ngopi sendiri gitu loh, yang unik lah kasarnya kan, yang sedikit unik. Cuma berbenturan saya masih bekerja di Jakarta. Saya dulu juga alumni UMY, Sospol HI, tapi angkatan 97. Gitu. Terus selesai saya kuliah saya ke Jakarta. Jadi karena benturan sama pekerjaan saya nggak mungkin untuk bikin usaha sendiri gitu kan. Tapi sempat saya bikin beberapa usaha F&B juga, cuma memang saya nggak turun langsung gitu. Jadi ada karyawan gitu. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk ngambil pensiun dini, kemudian memutuskan untuk balik lagi ke Jogja bersama keluarga. Nah, di saat itulah saya kepikiran kira-kira rumah ini selain tempat tinggal, karena mungkin sedikit kebesaran kalau cuma untuk tinggal saya sama anak-anak, istri, jadi pengen buka usaha sendiri. Nah, kebetulan ada jalannya dan memang struktur bangunannya memang belum selesai. Kemudian saya punya ide gimana kalau nggak saya bikin coffee shop dengan konsepnya rumahan, industrial, etnik, kemudian yang agak-agak ya beginilah kondisinya seperti ini gitu loh. Nah, kenapa saya bikin coffee shop? Karena memang pada dasarnya saya suka ngobrol, suka berkumpul gitu kan. Dan biar pensiun saya juga nggak banyakan bengong, jadi saya harus ada aktivitas gitu. Makanya saya buatlah coffee shop sebagai realisasi dari keinginan saya dulunya gitu loh. Jadi alhamdulillah kejadian sih ini sudah berjalan lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Berarti dari 2023. Terus dalam 3 tahun ini tantangan apa sih Om yang harus yang menghadapi sama yang harus dihadapi? Iya, soalnya kan dari kayak segi tempat juga sini kan nggak cuman satu ini aja kan, kafe banyak, pasti banyak pesaingnya. besar lah. Tantangannya salah satunya adalah ternyata setelah saya survei sebelum saya buka ini, ternyata kalau dulu ini kan masih sepi banget. Iya. Masih benar-benar sepi. Pas saya coba survei sebelum saya buka, sebelum saya renov ini tempat, ternyata coffee shop berjejer banyak banget gitu kan. Tapi saya berpikiran, analisanya adalah kenapa coffee shop di sini banyak? Artinya di sini pasarnya ada. Kalau pasarnya sedikit, nggak mungkin coffee shop sebanyak ini, gitu kan? Depan-depanan, sampingan, segala macam, ditambah lagi banyak kos-kosan. Dan saya coba survei, ternyata ada beberapa kampus terdekat di sini. Salah satu yang paling dekat adalah UMY, ada Alma-Ata, ada Unjaya, apa segala macam, gitu kan? Nah, perkembangannya ternyata kos-kosan itu banyak banget. Begitu juga dengan tempat-tempat coffee shop, tempat nongkrong. Dan setelah saya analisa, ternyata anak-anak sekarang itu coffee shop itu bukan cuma tempat nongkrong, tapi buat belajar. Karena di generasi saya itu nongkrongnya di base camp. Ya kan? Karena jarang banget coffee shop. Coffee shop itu adanya cuma di mall-mall. Gitu. Dan ternyata anak-anak Gen Z sekarang banyaknya buat
belajar, rapat, apa segala Iya. macam itu di coffee shop. Dan semakin banyak coffee shop berarti kekurangan tempat mungkin anak-anak ya sebanyak inilah. Iya, Saya melihat betul. setiap tahunnya UMY aja bisa sekitar 3.000, 4.000 Iya. mahasiswa baru gitu Iya, kan. betul. Logika saya, kalaupun tempat saya baru buka, saya sebagai pemain baru di F&B, terutama di coffee shop gitu kan, minimal muntahannya aja deh yang nggak cukup tempat mungkin bisa ke tempat saya gitu Iya. kan. Awalnya seperti itu gitu kan. Iya. Akhirnya ya saya memastikan ya udah ini salah satu tantangan yang memang harus tetap kita jalanin, tapi yang jelas analisanya adalah pasarnya ada, segmen pasarnya ada dan selalu berkembang gitu ya. Nah, tantangan keduanya adalah ya teman-teman ini. Kenapa saya bilang teman-teman mahasiswa? Sorry ya, Iya. teman-teman mahasiswa yang saya lihat generasi sekarang membutuhkan tempat fasilitas untuk rapat, tugas kuliah, Iya. ngumpul di satu tempat. Tapi tantangannya adalah dari beberapa kalian yang datang rombongan, hanya beberapa yang support UMKM. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau kalian rombongan 10 orang, yang pesan minum paling 3 orang, 4 orang, sisanya iya. kita nongkrong. Oh iya, iya. Ya. Nah, makanya ada istilah yang kemarin-kemarin ini adalah rojali, rombongan jarang beli, Iya. kan? Oh, iya. Nah, hal-hal itu salah satu tantangan. Bukan cuma saya, tapi kebanyakan usaha-usaha UMKM, terutama yang memang segmen pasarnya adalah teman-teman mahasiswa, dan itu semuanya mengeluhkan hal yang sama gitu loh. Ramai belum tentu menguntungkan dari pihak Iya. Iya. tempat usaha. Iya, betul. Ya kan, ramai, memang ramai, parkiran penuh, isinya membludak segala macam. Cuma kalau yang punya usaha itu ngelihat kok rame, tapi kok omsetnya sedikit, artinya apa? Artinya banyak yang hadir tapi tidak support, Iya. hanya menggunakan fasilitas, Iya. iya kan? Karena bagaimanapun juga kita sebagai pelaku UMKM di sini butuh, sama-sama membutuhkan lah. Iya. Teman-teman butuh Iya. tempat, fasilitas yang nyaman, Iya. ya kan? Ada wifi, ada tempat duduknya, meja besar, bisa rapat bareng-bareng, makanan minumannya enak, kan? Ya kita siapin. Tapi di saat kita siapin, ada yang datang nggak beli, nggak order apa segala macam, sama sebagian aja cuma buat formalitas, nongkrongnya mending cuma sejam 2 jam, bisa berjam-jam. Iya, udah sih gitu. Iya kan? Iya, Sedangkan iya. orang yang mau datang yang memang sengaja untuk datang dan membeli, jadi nggak bisa masuk Nah, iya. karena udah keburu penuh. Iya. Gitu loh. Jadi itu tantangan yang menurut kita sampai sekarang memang bukan saya sendiri ya, karena ada beberapa pelaku UMKM dan di media sosial juga banyak isu-isu seperti ini gitu. Yang harapan kita memang kita butuh disupport. Kita memang Iya. butuh disupport. Jadi bukan teman-teman, karena kan semua ini adalah kos yang harus dibayar, ya kan? Kita biaya listrik, biaya kondimen, apa material buat minuman, kopi, wifi, tempat duduk, kursi, emang dapat dari mana? Ya kita beli, Iya. bayar karyawan, Iya. iya kan? Iya. Bagaimana caranya biar UMKM itu terus berkembang, terus bertahan gitu kan? Ya tetap harus ada support dari teman-teman sebagai pelanggan gitu loh. Itu dari semua wawancara yang saya lakukan, saya selalu titip pesannya itu. Dari anak-anak 2023, 2024, 2025 itu udah pesan yang tantangan yang selalu saya sampaikan sih. Ya fair-fair aja sih. Iya. Dan kalian juga mengakui kan sebenarnya hal seperti itu gitu kan. Dan salah satu ya adalah kawan kami mungkin seperti itu. Ya, Iya. ya artinya apa ya? Saya sih positif ya. Mudah-mudahan dengan wawancara ini semakin banyak apa yang bisa kita sampaikan, teman-teman bisa sampaikan. Karena yang kita butuhkan kalian pesen semampu kalian itu udah sangat menghargai kita pelaku Iya. usaha gitu loh. Karena gimana pun juga kita menyiapkan tempat buat kalian yang nyaman. Iya, benar. Ya kan? Motivasi Om kayak kok bisa kepikiran kayak ngangkat kayak konsep ini apa namanya, konsep kafenya seperti ini nih, apa motivasi Om?
kayak kok bisa kepikir kayak kafe bentuknya Seni banget gitu. Iya, karena kan nggak jarang banget ya kafe seperti ini. Iya sih, ini sebenarnya nggak motivasi juga sih, artinya apa yang saya lakukan sekarang adalah kebanyakan adalah faktor kebetulan dan apa yang saya punya. Dituangin gitu ya. Iya, karena bangunan seperti ini, kalau saya berpikir bangunan yang harus saya bagusin dulu, budgetnya gede. Iya. Sedangkan saya ngerenov ini untuk ngerenov aja ya, karena rumah ini lama tidak ditempatin gitu. Saya renov ini aja budgetnya sudah besar, apalagi kalau saya bikin bagus. Yang kedua, saya lihat di sekitar sini yang konsep seperti ini hampir tidak ada. Iya betul, makanya Ya kan? sih. Nah, rata-rata kan kekinian semua. Iya. Ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah apa yang saya lakukan saat ini, ya supportnya salah satunya seperti lukisan ini punya teman-teman. Ya kan? Kemudian kayak Gucci apa segala macam ini yang bentuknya apa ya, kayak mainannya emak-emak zaman dulu. Iya, Nah ini peninggalan orang tua saya, gitu loh. Ya saya manfaatkan aja. Saya memanfaatkan apa yang saya punya, dan yang paling motivasi saya adalah saya pengen bikin tempat yang memang saya harapkan adalah ini sebagai rumah keduanya teman-teman mahasiswa. Jadi berasa di rumah sendiri, ya kan, biasa ngumpul di rumah sendiri, ngajak teman-teman, bedanya cuma kalian beli. Itu aja, ya kan. Jadi sebagian banyak pelanggan-pelanggan kita itu ngerasa homey banget gitu loh. Karena saya pun selain konsep dari tempatnya, saya selalu suka ngobrol sama teman-teman pelanggan di sini, dan kebanyakan alhamdulillah saya mengenal mereka dan mereka sangat mengenal saya. Dari beberapa yang dari buat skripsi sampai lulus apa segala macam, mereka tuh tiap harinya bisa di sini gitu. Jadi memang saya suka ngobrol, sometimes mereka suka sharing masalah kuliah, kira-kira gimana ke depannya saya om gitu loh, kira-kira saya selesai kuliah mau gimana, sharing masalah keluarga, ya kan, saya suka ngobrol sama mereka. Minta saran gitu. Iya, minta saran, saling berbagi apa ya, pengalaman gitu ya, karena saya suka itu, saya suka membagi ilmu pengalaman pada teman-teman yang saya anggap, kalian terserah mau nganggap saya seperti apa, mau bilang kakak, orang tua kah, atau om kalian kah, bebas, yang penting kita bisa sama-sama berbagi ilmu. Nah itulah yang saya tekankan di sini. Jadi mereka tuh nggak cuma datang ke sini, cuma mereka juga ngerasa kayak ya saya pulang ke rumah gitu, nongkrong. Nah itu yang memang saya awali dari pertama buka sampai sekarang gitu. Sekaligus menjadi rumah untuk mereka ya. Iya, apa ya? Ya udah banyak banget sarjana yang keluar dari beranda gitu. Iya. Kenapa? Tempat saya ini kan kita operasional jam tutup setengah 12 jam 12. Iya. Nah, tapi di belakang sini mereka bebas mau sampai jam berapa. Nanti tugas mereka cuma kalau mereka terakhir, mereka matiin lampu, keluarnya lewat samping. Gitu. Nah, itu saya biarin. Ya kalian anggap ini rumah kalian. Titik pesan saya adalah jaga tempat ini dengan baik, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Narkoba, apa segala macam gitu kan. Saya titip, saya kasih kepercayaan sama mereka, dan mereka alhamdulillah so far nggak ada masalah gitu. Dan bahkan happy. Jadi banyak yang teman-teman mahasiswa yang suka rapat, bikin skripsi, kadang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, bahkan ada yang sampai jam, saya keluar ngantar anak-anak jam 7 mereka baru mau pulang gitu. Ya nggak apa-apa, santai aja gitu. Saya memang kasih fasilitas, wifi tetap saya nyalain, listrik biarin aja, mereka tetap nyala, nggak apa-apa. Yang penting nanti mereka bertanggung jawab aja. Ya. Jadi ya alhamdulillah sih sampai sekarang berjalan. Kalau di sini tuh ada berapa karyawan yang bantu kerja atau ya yang bantu kerja gitu? Awal mula saya memang berdua sama istri. Iya. Di awal-awal pertama memang ya namanya usaha ya, karena kita pemain baru ya banyak yang nggak paham, akhirnya kita memang sepi banget pengunjung sampai di bulan ke-4 atau bulan ke-5 setelah kita buat ruangan di depan itu, baru orang aware di sini ada coffee shop dan bentuknya berbeda gitu kan.
sampai akhirnya kita kelabakan sendiri gitu. Akhirnya kita hire orang 1, 2, 3 sampai ya sekarang sih baru 5 sih, nggak banyak, baru 5. Alhamdulillah. Dan cara nentuin harga pasarnya tuh biasanya gimana Om? Survei Ya, survei pasar di sekitar sini kira-kira berapa, kemudian patokan tertingginya berapa, terendahnya berapa, kemudian kita compare dengan kita punya konsep gitu kan. Kemudian yang buat saya biasanya mainnya di middle harganya. Kenapa saya main di middle? Karena kan saya nggak ngontrak, karena kos kontrak itu lumayan tinggi. Tempat-tempat yang lain kan rata-rata ngontrak ya. Jadi mungkin harga mereka agak lebih tinggi gitu ya. Jadi saya turunin sedikit aja gitu. Karena saya nggak ada kos untuk kontrak ya. Karena operasional untuk tempat itu kan kosnya sangat tinggi. Gitu sih. Paling itu. Ini tapi ada sedikit pertanyaan lagi sih Om, cuma agak sensitif ya sepertinya. Boleh dijawab, boleh enggak? Iya. Ya, kita cari Om. Terserah Om. Ya. Kalau di sini tuh kira-kira dari awal sampai sekarang lah butuh modalnya tuh berapa ya kira-kira? Modal ya. Modal awal aja. Iya. Modal awalnya aja. Buat membuka usaha kamu. Ini yang di saya ya, tapi bisa lebih bisa kurang mungkin kalau teman-teman ini sebagai gambaran aja sih. Karena saya yang pertama adalah tempat saya tidak nyewa, otomatis kan saya punya rumah sendiri, kos itu sudah kita take out lah gitu ya. Nah tentunya saya harus ada renovasi apa segala macam, biaya renovasinya itu ya biaya renov ya, tapi kembali lagi ya karena ini tempat memang lama tidak terpakai. Biaya renovnya ya lebih kurang sekitar under 200. Itu belum termasuk peralatan tools, kemudian untuk material minumannya, makanannya apa segala macam. Ya lumayan sih kira-kira 200 lah, tapi nggak nyampe sekitar di bawah 3,5. Terus di sini tuh ada aturan khusus nggak buat karyawannya? SOP ya. Iya, SOP. Karena kembali lagi saya ini mungkin berbeda dengan tempat yang lain. Jadi teman-teman yang saya hire di sini ada teman-teman mahasiswa ya dari UMY, ada yang dari UGM yang kebetulan tinggalnya di sini, ada yang dari UNY yang kebetulan rumahnya dekat sini gitu ya. Saya intinya adalah kriteria khususnya adalah mereka di saat mereka kuliah dan memutuskan untuk sambil bekerja, artinya ada 2 tanggung jawab yang harus mereka jalani, ya kan? Karena saya tidak mau mengganggu. Di saat dia memutuskan untuk kuliah sambil kerja, dia harus bisa komitmen bertanggung jawab untuk 2 tanggung jawab itu. Kalau misalnya dia lebih demenan kerja yang timbang kuliahnya, saya nggak akan terima. Ya kan, begitu juga sebaliknya. Kalau dia maunya kuliah tapi kerjanya kayak malas-malasan, ogah-ogahan, ini kan jangan. Karena di saat kamu memutuskan untuk 2 hal yang berbeda itu, dua-duanya harus kalian bertanggung jawab kerjaan. Ya kan. Nah, tetapi saya juga tidak menutup mata. Teman-teman yang sambil kuliah ini kan punya schedule kuliah dan saya harus support. Supportnya kenapa? Di saat mereka akan kita buatkan schedule shift, mereka harus kasih schedule kuliah mereka ke saya. Jadi saya kasih shift mereka khusus yang tidak ada jadwal kuliah. Jadi karena saya nggak mau mereka mengganggu kuliah mereka. Mereka boleh kerja, mereka boleh cari pengalaman. Saya support, saya suka, saya bangga sama anak-anak seperti itu. Tapi saya tidak mau mengganggu. Jadi di saat mereka kuliah, saya nggak kasih shift. Di saat mereka nggak kuliah, tetap mereka shift. Dan notabene juga di saat mereka tiba-tiba mendadak ada rapat organisasi apa segala macam, ya saya perbolehin, silakan, nggak apa-apa, nanti tinggal tukeran sama temennya. Kayak ada satu lagi nih teman karyawan saya, kebetulan dia ada freelance gitu kan, perjalanan untuk turnya anak-anak SMA kebetulan ke Bali. Dia agak ragu, Om, kira-kira saya boleh izin nggak? Kenapa? Saya kebetulan diterima untuk nge-guide
guide tour di anak SMA mana ke Bali selama lebih kurang 1 minggu. Kapan? Minggu depan ya, minggu inilah jatuhnya. Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi nggak apa-apa, saya nggak perlu keluar. Ngapain kamu keluar? Saya tinggal ganti schedule-nya. Kamu tetap, itu pengalaman, saya bilang. Jangan kamu lepas dan saya tetap support. Kamu balik lagi setelah minggu depan, kamu bisa balik lagi, nggak ada masalah, saya bilang. Jadi saya tidak mau menutup satu rezeki, kemudian pendidikan teman-teman. Saya tetap ya santai aja. Kalau misalnya mereka nggak ada yang bisa, ya tetap saya bisa kok kerja berdua sama istri gitu. Jadi so far kriterianya itu. Kalau misalnya SOP ya wajar, SOP standarnya kita lah. Untuk makanan mereka wajib bersih, mereka bisa buat apapun, mereka bisa pulang sampai jam berapa sesuai itu sih. Standar lah kalau yang lainnya. Tapi kalau kriterianya seperti itu. Kalau boleh tahu ya Om, keuntungannya tuh udah dapat berapa persen? Persenannya aja deh. Itu serah Om kalau nggak nyampe. Persenannya aja. Apa ya, kalau kita mau bicara BEP masih belum BEP karena kita baru berjalan 3 tahun. Tapi sudah alhamdulillah berjalan ya. Kalau mau bicara omset ya dari perhitungan di awal ya kan, dari perhitungan di awal itu kita kira-kira, saya nggak bisa ngasih spesifik berapa, artinya omset itu kita udah terima bersih dari HPP segala macam sekian persen lah, intinya bisa lebih dari itulah untuk operasional ya kan. Nah itu nanti akan dipotong sama operasional, biaya karyawan, apa segala material, pembelanjaan segala macam. Ya bersih-bersihnya ya kita masih bisa dapat 30-40%. Dari segi 3 tahun ini lumayan lah ya. Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Ya balik lagi ya, up and down ya. Dan ini berlaku di semua tempat gitu. Di saat kita mulai omset yang mulai turun adalah di saat teman-teman mahasiswa lagi libur semester sama lebaran. Nah itu kan kalian kan 1 tahun tuh bisa 2 kali libur dan itu cukup lama kan. Nah itulah yang biasanya agak omset kita agak menurun. Tapi buat apa yang bisa buat Om tuh kayak selalu konsisten sama usaha yang Om jalani? Ya, kuncinya usaha, mau usaha apapun, ya kuncinya ya teman-teman kalau pengen usaha nanti, di saat kalian memutuskan untuk punya usaha sendiri, kuncinya cuma 2, konsisten dan komitmen. That's it. Cuma itu aja. Kenapa? Di saat kita konsisten, artinya produk atau jasa yang kita berikan itu hanya menunggu waktu untuk orang paham, untuk orang tahu. Ya kan? Nah, yang kedua adalah komitmen. Jadi di saat kamu memutuskan untuk kerja, untuk melakukan usaha itu ya komit. Apapun yang terjadi kalian jalani. Karena usaha itu nggak ada yang instan. Iya betul. Ya, usaha itu nggak ada yang instan. Jangan sampai di saat kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin 6 bulan, waduh ini kayaknya nggak cocok, kita ganti usaha. Di saat kita ganti usaha, isunya akan sama, mulai lagi dari awal kan. Nah itu yang kebanyakan yang terjadi gitu loh, di saat merasa menganggap usaha kita tuh kayaknya nggak produktif, nggak bagus, kita ganti usaha, tapi kita nggak sadar di saat kita ganti usaha yang baru, kita kan ngalamin lagi hal yang sama dari awal, memperkenalkan produk lagi atau jasa lagi atau segala macam gitu kan. Konsisten aja, yang namanya usaha ya nggak ada. Kalau kalian sering ngelihat, wah mulai dari nol tiba-tiba sebulan atau nggak nyampe setahun udah sampai miliarder apa segala macam, kita nggak tahu ya bedanya ya kita memang benar-benar dari nol, kita benar-benar dari nol. Ya beda kalau orang yang memang melanjutkan usaha dari orang tua apa segala macam, itu beda gitu. Ada sedikit motivasi dari Om buat kita udah Buat yang mau mulai usaha. Iya begitu. Pesan saya terutama untuk teman-teman generasi Z, Iya. Gen Z. Iya. Ya, yang saya bisa katakan buat teman-teman Gen Z ini adalah kalian tuh orang-orangnya cerdas. Teman-teman tuh orang-orang yang cerdas. Saya akui kecerdasan kalian luar biasa. Ya gimana nggak kalian cerdas? Di saat kalian lahir, kalian sudah ketemu yang samanya melek digital. Ya kan? Beda dengan saya.
generasi saya beda. Kalian cerdas. Saya punya beberapa tim, lebih kurang sekitar 800 orang seluruh Indonesia di saat saya kerja. Sebagian besar kebanyakan anak-anak Gen Z. Kalian cerdas, tapi tolong kecerdasan kalian itu tidak akan ada apa-apanya ya di saat Tidak bisa. bukan attitude, mental, Iya. karakter kalian nggak punya. Ya, percaya kan? Iya, saya. Karena kalian tipikal kebanyakan Gen Z yang kita tahu pinter tapi maunya instan. Iya. Di saat bekerja ataupun usaha kalian kehantam namanya diomelin atasan apa segala macam, tiba-tiba ngilang sampai baper dengan kerja lagi. Oh, saya udah banyak banget ngalamin hal itu, ya kan? Mental ya memang harus, karakter mental kalian memang harus dikuatin karena nggak semudah apa yang kalian pikirin. Hidup sebenarnya setelah nanti kalian lulus, di saat kalian tidak bisa bersaing, mental kalian nggak kuat, karakter kalian nggak kuat, even kalian pinter mau kumlot segala macam, there is nothing. Jadi kalian nggak akan jadi apa-apa kecuali kalian pengen usaha sendiri ya, pengen usaha sendiri. Tapi usaha pun kalau tidak ada karakter dan mental yang kuat ya percuma juga. Nah yang terakhir adalah please, ini basic banget, attitude. Attitude Number one. ya, itu harus kalian pegang teguh, attitude ya, karena di saat kalian pinter attitude minim percuma gitu. Karena yang kalian temuin itu adalah manusia semua, beda sama robot. Mau kalian maki-maki, oh attitude kalian bodo amat, robot nggak peduli. Tapi sesama manusia itu penilaian itu basic banget. Jadi hati-hati ya. Perbaiki mental, attitude, karakter kalian kuatin, insya Allah jadi. Mau kalian usaha atau bekerja di tempat orang nggak ada masalah. Dan jangan pernah pilih-pilih kerjaan. Wah, saya nih lulusan ini nih, pengen perusahaannya yang gede, gajinya yang besar, gitu kan. Pas ditanya, kamu bawa apa? Nggak punya. Saya cuma bawa, saya lulus dari kampus ini, nilai saya bagus, tapi zero pengalaman. Kalau nggak ngambil pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian mau, kalian nggak ngambil. Justru itu salah. Kuncinya, ini udah hukum alam. Di saat kalian menginginkan pekerjaan yang benar-benar kalian ingin, itu akan menjauh sebenarnya dari kalian. Tapi di saat itu juga ada pekerjaan yang akan datang ke kalian yang tidak kalian inginkan, tapi kalian lepaskan. Tapi di saat yang tidak kalian inginkan, kalian ambil pekerjaan yang kalian inginkan, nanti baru nongol. Itu udah hukum alam, itu pasti kejadian. Jadi pesan saya, apa yang ada di depan mata sikat dulu, karena apa yang kalian tunggu belum tentu akan datang. Waktu akan terus berjalan, ya kan? Pengangguran akan semakin banyak. Kalau kalian nggak ngambil, kalian akan ketinggalan. Kenapa? Itu nanti bakal jadi pengalaman teman-teman. Salah satunya adalah mental teman-teman juga akan mulai terbentuk, karakter kalian mulai akan terbentuk. Di saat kalian akan dapat pekerjaan apa yang kalian inginkan, pasti gampang nanti ke depannya. Jadi jangan harap pengen ini langsung dapat, nggak bisa. Biasanya akan menjauh nih. Malah kita jauhin yang ada di depan mata nih. Oh, ada beberapa. Wih, itu banyak banget yang sharing sama saya. 2 jam saya bilangin, oh saya ini saya ditawarin ini om, ini yang saya tolak semua. Kenapa? Gajinya ini, pekerjaan nggak sesuai dengan saya nggak tahu kerjanya. Kamu nggak bakal tahu kalau kamu nggak jalanin, ya kan? Nggak bakal tahu. Terus kamu pengennya apa? Saya pengennya di sini om. Oh ya udah, pekerjaan itu akan semakin menjauh sama kamu. Loh kok kayak gitu? Iya, karena yang ada ini sebenarnya adalah ujian buat kamu, untuk kamu menjalani kehidupan sebenarnya. Ya memang dari proses, nggak ada seperti itu. Percaya sama saya bilangin. Kamu terima apa yang kamu inginkan di saat kamu lagi kerja 3 bulan, 4 bulan, yang kamu inginkan pasti nanti akan mampir. Nah terus gimana? Dia bilang, ya di saat kamu bisa ambil, ya baru ambil. Tapi di saat kamu nggak ambil, kamu nunggu itu, bisa jadi setahun 2 tahun nggak akan datang ke kamu. Itu udah hukum alam.
Itu pesan saya buat teman-teman, perbaiki basic paling penting, dasar, ya kan, itu yang paling itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup ya. Ya cukup. Udah lebih dari cukup sih Om. Banyak banget sih ini ilmunya. Ya, no hard feeling ya, artinya apa yang saya sampaikan ini adalah positifnya bisa teman-teman ambil, negatifnya buang jauh-jauh ya. Saya akan lebih memberikan motivasi buat teman-teman, bukan cuma sekedar untuk kita sharing apa. Yang penting kalian keluar dari sini minimal ada ilmu yang bisa kalian Iya, bawa. Itu tujuannya. Minimal ada ilmu. Saya nggak minta apa-apa kok. Suatu saat kalian sukses pun saya udah senang. Gitu. Ya, thank you ya. Ya semuanya. Terima kasih Sama-sama. Sering-sering ngopi ke sini. Iya sih ini paling Ini paling nyaman sih Om.